Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Shalom untuk kita semua. Mari bersama kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam salah satu kitab di Perjanjian Lama. Kitab Peratapan pasal 3. Ayat 21 sampai ayat 23. Kita Peratapan 3 ayat 21 sampai 23. Saya baca ayat-ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Puji Tuhan. Judul kitab ini adalah Ratapan. Terdiri dari 5 pasal, 154 ayat, kurang lebih 3.415 kata. Penulisnya adalah seorang nabi yang namanya Yeremia. Tema kitab ini adalah, atau kata kunci kitab ini adalah kehancuran, penderitaan, keterpurukan. Kalau kita baca bagian-bagian kitab Peratapan ini adalah kondisi di mana bangsa Israel atau orang-orang Yehuda dalam kondisi yang sangat terpuruk sekali. Yerusalem yang menjadi kebanggaan mereka secara fisik hancur total. Bahkan penduduknya mengalami penawanan. Sekilas kita baca dalam pasal 1 ayat 1-2, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang janda ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya, dan seterusnya. Ini sebuah kondisi dan keadaan yang dialami oleh Yeremia dan bangsa itu. Ya, mereka mengalami puing-puing kehancuran. Mereka mengalami keterpurukan. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudara, yang dialami oleh bangsa Israel atau umat pilihan ketika itu mungkin tidak sama persis, dan pasti tidak sama persis dengan yang dialami oleh generasi umat Tuhan di dekade ini atau di zaman ini. Tapi intinya bahwa
setiap personal, setiap keluarga, setiap orang mempunyai pergumulan sendiri-sendiri, penderitaan, mungkin kehancuran, atau mungkin apa yang dialami. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang dalam kesusahan, dalam bencana, dalam penderitaan, dalam sakit, dalam kesulitan-kesulitan, kita sering lupa bahwa Tuhan itu besar. Kita sering lupa dengan kedahsyatan Tuhan. Dalam tekanan yang bertubi-tubi, biasanya sebagai debu, kita sebagai debu, sebagai manusia, banyak kali konsentrasi kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan yang besar, tetapi banyak kali konsentrasi kita tertuju pada persoalan, pergumulan yang dialami. Hari ini ada sebuah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, apapun itu, mari kita melihat kebesaran Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Mari kita melihat bahwa di situ pun ada Tuhan. Haleluya. Makanya Yeremia menulis hal-hal ini yang ku perhatikan, sebab itu aku akan berharap. Yeremia tidak konsentrasi pada kehancuran. Memang itu terjadi. Yeremia tidak fokus pada penanganan penderitaan yang dialami oleh bangsa. Kita melihat di sini bahwa Nabi Yeremia di dalam pergumulan bangsa yang besar, dalam kitab Ratapan ini, Yeremia bilang, hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Apa yang Yeremia perhatikan? Bahwa ayat 22, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Boleh kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Dalam penderitaan dan dalam pergumulan, persoalan apapun yang kita alami, mari kita memperhatikan ini. Katakan haleluya. Fokus kita bukan pada persoalan, bukan berarti kita lari dan tidak bertanggung jawab atas pergumulan yang kita alami. Bukan seperti itu, ya. Kita pasti berjiwa besar untuk menghadapi semua pergumulan. Tetapi marilah kita melihat fokus mata iman kita melihat bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Kalau kita memperhatikan kalimat ini, dua kalimat ini menunjuk pada hal yang sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Artinya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, dan rahmat-Nya itu tidak pernah habis kepada saya dan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, aminkan ini, katakan haleluya. Puji Tuhan. Selalu baru setiap pagi.
Dia memberi yang terbaru, rahmatnya dia baharui setiap pagi. Ya, dalam hidup kita. Firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, mari kita jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Katakan haleluya. Boleh bilang di sebelahmu, sekalipun pakai masker, jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Haleluya. Pernah meragukan kasih setia Tuhan. Sebesar apapun gelombang kehidupan yang kita alami, jangan pernah ragu kesetiaan Tuhan. Mungkin secara manusia, tidak ada jalan keluar. Sudah buntu ini di sini. Tidak ada jalan. Tapi kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmatnya tidak habis. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru. Setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Yang sudah mengalami kasih setia yang tidak berkesudahan, rahmat yang tidak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Mari saya dan kita tepuk tangan, beri pujian. Haleluya. Haleluya. Kita mengalami setiap waktu, hanya kita ada sampai hari ini dalam kondisi yang prima. Kita tegar berdiri, bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Kalau kita bisa melampaui banyak tikungan, banyak tanjakan, banyak pergumulan, bukan karena kita pria sejati atau karena kita wanita kekar, tetapi karena kasih setia Tuhan. Katakan haleluya. Karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu juga dia nyatakan ketika kita salah, dia menegur kita. Mari kita lihat dalam Mazmur 30 ayat 6. Mazmur 30 ayat yang ke-6. Di atas sedikit lagi. Ya. Saya baca ayat ini, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Katakan haleluya. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tidak selamanya ia, sesaat saja ia murka. Maksudnya kalau kita orang ada salah, gimana? Dia tegur. Tapi cuma sesaat, cuma marah, cuma marah. Jangan begitu, hambaku. Tidak lama, sesaat saja dia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Katakan haleluya. Kita biasanya orang tua kalau marah anak, hari Senin kita marah dia, karena dia ada kasih taruh kita punya pohon mangga misalnya. Marah. Hari Selasa kita marah lagi dia, hal yang sama. Mangga separuh. Hari Rabu mangga lagi dipetok. Hari Kamis mangga juga dipetok. Hari Jumat anak ini berubah mangga dan seru. Hari Sabtu begitu juga. Begini kalau tidak taruh ini mangga, semua buah. Apa marah lagi? Itu manusia, saudara-saudara. Ingat-ingat itu salah. Kalau Tuhan tidak, dia cuma sesaat saja. Itu mangga jangan kasih taruh. Tidak boleh. Sesaat saja dia murka. Seumur hidup ia murah hati. Katakan haleluya.
Kalau di Mazmur, mari kita lihat di Mazmur 103. Ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, pandang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia di atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Katakan haleluya. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah setia. Kalau kita salah, Dia tidak menuntut dan Dia tidak mendendam. Kemudian ayat 10 bilang, ganjaran yang Dia beri kepada kita itu tidak setimpal dengan apa yang kita buat. Saya pernah baca sebuah kisah, entah itu benar atau hanya sebuah fiksi. Seorang anak pengusaha tanpa sengaja dia bermain di garasi mobil dan dia menggores mobil ayahnya yang baru. Mobil itu adalah mobil mewah, mobil mahal, dan anak kecil itu tanpa tahu bahwa dia telah menggores-gores mobil ayahnya yang mahal, mewah, mengkilat. Ketika ayahnya datang, ayahnya marah besar, ayahnya memukul tangan anak itu. Ibu dan pembantu melerai, tetapi dalam emosi yang memuncak, ayah itu terus memukul tangan anaknya. Akhirnya anak ini diambil oleh sang pembantu dan ditidurkan di kamar belakang. Malamnya suhu tubuh anak ini naik panas. Kemudian karena pukulan itu mungkin sudah di luar batas, maka jaringan otot, jaringan saraf-saraf di tangan anak itu rusak, dan dokter mengambil kesimpulan bahwa tangan anak itu harus diamputasi. Kalau kita manusia menuntut memang kadang melebihi kesalahan orang. Tapi bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini adalah orang-orang yang mengasihi anak-anak. Yang mengasihi anak-anak, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Tuhan di ayat 10 bilang, ganjaran yang Dia beri itu tidak setimpal, tidak dilakukannya kepada kita setimpal. Nah, terus. Kalau kita pelajari Alkitab memang bahwa kalau umat Tuhan
berada di jalan yang salah, maka Tuhan murka sesaat. Tuhan menegur, Tuhan memperingatkan, tapi itu sesaat dan tidak setimpal dengan pelanggaran yang kita buat. Orang Israel berulang-ulang mereka buat kesalahan. Cara Tuhan mendidik mereka adalah menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa untuk dijajah, dijarah, diambil hasil pertaniannya, dan seterusnya. Yunus ketika tidak dengar-dengaran sama Tuhan, Tuhan kirim ikan, dia dibuang ke laut, ikan telan bersama dia. Di kitab Yoel, ketika umat tidak dengar-dengaran, Tuhan kirim belalang. Ada yang namanya belalang belah, belalang pengerik. Pokoknya ada beberapa jenis belalang, sampai tuur-tuur tanaman habis itu belalang makan. Ada yang makan daun, ada yang makan kulit, ada yang makan batang, dan ada belalang sampai tuur tanaman itu dimakan tuntas semua. Itu cara Tuhan memperingatkan. Memang kita juga harus memperhatikan kemurahan dan kekerasan Tuhan. Katakan haleluya. Roma 11 ayat 23, mari kita baca. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan, yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Para pemberitaan Injil pengkhotbah biasa lebih nyaman mengkhotbahkan kemurahan, kasih setia. Kadang-kadang seorang pengkhotbah tersandra, enggan untuk menyampaikan sisi kekerasan, sisi teguran, sisi nasihat. Padahal di sisi kekerasan, murka yang sesat tadi dibilang, teguran, di sana pun ada kasih Tuhan. Katakan haleluya. Justru kalau tidak diperingatkan, maka seperti itu. Roma katakan bahwa perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan. Kekerasan atas orang-orang yang jatuh. Artinya orang sudah jatuh, Tuhan mau masih mendidiknya. Tapi kemurahan atas kamu jika kamu ada dalam kemurahan. Jika tidak, dipotong dulu. Potong itu maksudnya dikasih pisah dari pokok anggur. Kalau kita dipotong, dikeluarkan, maka cara itu akan mati. Yohanes 15 berkata bahwa Yesus itu pokok, kita ini cara. Jadi kalau kita mau dipotong, dikeluarkan dari pokok, maka tidak ada sari kehidupan di dalam. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam kemurahan. Katakan haleluya. Wahyu pasal 3 ayat 19 juga mengatakan itu. Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata demikian, ya, bahwa orang yang dikasihi ia ditegur, dan barang siapa mengasihi ia tegur dan belajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari kita introspeksi perjalanan iman kita. Saya percaya jika kita menyimpang, Tuhan bisa mengingatkan kita supaya kita pulang. Kalau kita mengeraskan hati, Tuhan menegur kita dengan cara lembut, karena Dia memang penyayang dan panjang sabar, kasih setia.
Jika kita juga dalam perhubungan, ingatlah bahwa tidak berkesudahan kasih setia. Rahmatnya selalu baru dan tidak habis-habisnya. Mari kita jangan pernah meragukan Tuhan, karyanya, kasihnya, kemurahannya, peringatan-peringatannya, sehingga kita selalu ada di jalan kebenaran. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada hari ini. Mari saya mengajak di altar bersama-sama menyembah Tuhan. Sehingga kita melakukan pujian yang berkata, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya.
spirit yang besar untuk kami terus melangkah di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan